5 alasan kenapa kamu harus nonton serial The Last of Us. Hai, ketemu lagi dengan gue Natasha di Fix Film. Oke, untuk kali ini gue ingin kasih tahu banget sama kalian 5 alasan kenapa kalian harus nonton serial The Last of Us. Menurut gue, serial ini merupakan serial adaptasi game yang paling mirip dengan alur cerita serta kejadian di dalam gamenya. Pastinya serial ini sangat layak buat kalian tonton, guys. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, adaptasi dari game PS3. Serial ini merupakan adaptasi dari game terkenal di konsol PS3 dengan judul yang sama. Gamenya sendiri ini dirilis pada tanggal 14 Juni 2013. Pada masanya, game ini merupakan game yang sangat terkenal dan viral. Banyak gamers yang membeli konsol PS3, salah satunya karena ingin memainkan games ini. Tidak hanya itu, dari segi prestasi, setidaknya ada 11 penghargaan yang diraih oleh games ini. Sehingga dari segi penjualan dan prestasi game ini pun dikatakan menjadi salah satu games terbaik yang pernah dirilis. Gamesnya sendiri pernah mendapatkan versi remastered di versi PS4 dan PS5. Mungkin karena alasan inilah di tahun 2023 dirilis versi serial filmnya, serta dibuatkan versi games PC-nya yang akan dirilis bulan Maret 2023 ini. Dengar-dengar nih, ini juga merupakan serial adaptasi game pertama dari PlayStation loh. Apakah di kemudian hari ada games yang menyusul menjadi serial seperti The Last of Us? Alasan kedua, The Last of Us pernah gagal dibuat versi film layar lebarnya. Pada suatu wawancara dengan Neil Druckmann yang kreator dari games The Last of Us ini, serta menjadi produser eksekutif untuk serial ini, beliau pernah mengatakan bahwa film ini pernah gagal dieksekusi menjadi sebuah film layar lebar. Hal ini dikarenakan akan banyak hal hilang di poin utama dan keseruan yang ada di gamesnya. Menurut gue, keputusan untuk membuatnya menjadi serial sudah tepat sekali. Dengan format serial, alur ceritanya ini akan lebih banyak bisa dieksplor dan dikembangkan sesuai dengan cerita dan kejadian yang ada di gamesnya ini tanpa harus memotong atau menguranginya. Dengan format serial, maka durasi yang bisa digunakan bisa tidak terbatas. Walaupun sialnya kita harus menunggu seminggu sekali untuk lihat kelanjutannya nih. Bahkan bisa nunggu bertahun-tahun bila ending season yang pertama ini menggantung dan harus ada kelanjutannya. Yang ketiga, alur cerita menarik dan tidak membosankan menurut gue. Gue udah banyak banget nonton film yang memiliki tema zombie ataupun post-apocalyptic, yaitu film atau serial tentang kehancuran peradaban bumi. Dan serial The Last of Us ini juga bukanlah film yang pertama membuat serial dengan tema tersebut. Namun menurut gue nih ya, yang udah nonton 2 episode, alur ceritanya padat dan gak bosenin. Dunia yang ada di dalam serial ini tuh sangat kompleks dan tidak hanya menggambarkan usaha manusia untuk bertahan hidup melawan zombie. Di sini kita bisa ngelihat secara utuh gambaran dunia ketika peradabannya sudah runtuh dan diruntuhkan oleh sebuah jamur yang mengendalikan otak manusia menjadi zombie. Di dunia yang sudah runtuh ini, semua orang menjadi egois dan ingin memperjuangkan kepentingannya sendiri. Bahkan dari pihak pemerintah yang diwakili oleh militernya terkesan kejam dan banyak sekali membuat aturan sehingga manusia yang tinggal di sana benar-benar dikendalikan secara penuh, membuat gerakan pemberontakan. Ditambah lagi, manusia juga harus bertahan hidup dari serangan zombie yang bisa menyerang setiap saat. Kebayangkan gimana itu suasananya? Cerita ini dimulai dari tahun 1960, di mana ada sebuah wawancara di TV yang mengatakan bahwa makhluk hidup yang paling mengerikan di bumi adalah jamur. Menurut wawancara tersebut, beberapa jamur yang bisa mengendalikan otak hewan lain serta membuatnya menjadi boneka yang bisa diatur oleh jamur tersebut. Walaupun pada saat itu hanya hewan yang bisa dikendalikan oleh jamur, akan tetapi sebagai umat manusia, kita harus tetap waspada nih.
apabila jamur tersebut berevolusi dan bisa mengendalikan otak manusia. Selang puluhan tahun atau tepatnya tahun 2003, apa yang dikhawatirkan dalam wawancara tersebut pun menjadi kenyataan. Di tahun itu dimulailah serangan jamur ke otak manusia yang menyebabkan kekacauan di mana-mana. Dalam usaha penyelamatan diri, ada seseorang bernama Joel, Tommy, dan Sarah berusaha untuk mencari lokasi aman dari serangan itu. Namun sayangnya, orang yang bernama Sarah ini tidak bisa mencapai tempat yang akan dituju dan meninggal di perjalanan. Sarah merupakan anak satu-satunya dari Joel. Joy inilah yang menjadi tokoh utama dalam serial ini. 20 tahun kemudian dari kejadian awal tersebut, peradaban manusia menjadi runtuh. Banyak sekali orang yang meninggal dan menjadi zombie. Bahkan, tersisa beberapa orang yang masih bertahan hidup dengan kehidupan seadanya. Manusia sudah kalah melawan serangan zombie ini. Di balik kekalahannya manusia terhadap serangan ini, ternyata ada sedikit cahaya harapan nih saat Joel bertemu dengan anak bernama Ellie. Kelanjutan dari cerita ini kalian harus tonton sendiri ya serialnya. Sumpah ini seru banget. Keempat, akting memukau dari para aktor selain dibintangi oleh aktor yang sudah terkenal dalam dunia hiburan seperti nih Joel Miller, Bella Masley, Gabriel Luna, bahkan ada artis Indonesia yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu ada Christine Hakim dan Yayu Unro. Ternyata, untuk mendalami karakter secara utuh, sutradara dari serial ini yaitu Craig Mazin membuat aturan penting bahwa aktor utama di film ini dilarang untuk bermain gamesnya. Sang sutradara ingin para pemainnya mampu berperan sesuai dengan karakter tanpa perlu mengikuti hal-hal yang ada di dalam gamesnya. Dari yang gue tonton, memang akting para aktor ini bener-bener sangat-sangat mendalami perannya. Keren sih. Yang kelima, syuting di Indonesia. Dalam episode kedua dengan judul Infected, pada awal mula serial ini langsung digambarkan menggunakan latar kota Jakarta di tahun 2003. Pada saat itu ada seorang profesor bernama Bu Ratna yang diperankan oleh Christine Hakim sedang makan nih di sebuah kedai. Saat sedang makan, Bu Ratna dijemput oleh oknum militer untuk dibawa ke sebuah rumah sakit. Sesampainya di sana, Bu Ratna ini bertemu dengan jenderal yang diperankan oleh Yayu Unro. Di sana, Bu Ratna diminta oleh jenderal tersebut untuk mengidentifikasi kejadian aneh yang menyebabkan banyak orang meninggal dan diduga disebabkan oleh makhluk hidup yang berperilaku seperti zombie sedang mengamuk. Adegan ini mungkin menjadi penghubung penting dari alur cerita secara keseluruhan. Itulah guys, 5 alasan kenapa kalian harus nonton serial ini. Oke, segitu aja. Thank you for watching. Bye-bye. See you next video.